Bab 13. Kalau kamu memang siap, aku juga siap, Fei. Kata Pandu yakin. Sungguh, Ndu, bagaimana kalau kamu diusir lagi sama papa? Diusir ya pulang, dong. Itu kan rumahnya dia. Aku bisa apa coba? Aku pokoknya bakal belain kamu, Ndu. Aku nggak akan izinkan papa ngusir kamu lagi. Kamu bakal makan malam di rumahku. That's final. Tapi papaku bisa benar-benar kejam, kata-katanya bisa jadi begitu menyakitkan. Aku takut kamu sakit hati, terus nggak mau ketemu aku lagi. Aku nggak akan menyerah kalau selama kamu nggak menyerah, Fei. Fei. Suara itu terdengar begitu familiar di telinga Niken. Mama. Niken terkejut sekali melihat mamanya naik mobil BMW-nya lewat di dekat sekolahnya. Oh, tentu saja. Seru Niken dalam hati, menyadari kebodohannya. Salon mama kan dekat sini. Masuk ke mobil, sekarang. Bentak mama sambil membuka pintu mobil dari dalam. Ma, mobilku di lapangan parkir, tinggal dekat situ. Kata Niken menunjuk ke arah lapangan parkir. Nanti biar diambil Pak Isyur. Pak Isyur, nanti ambil kunci mobil dari Non Niken. Kata mama ke Pak Isyur, salah satu sopir keluarganya. Ayo, masuk. Desak mama. Niken menatap wajah Pandu sekilas sebelum masuk ke mobil. Walaupun wajah itu begitu diliputi ketegangan, tetap saja berusaha tersenyum untuk membesarkan hati Niken tanpa berkata-kata. Mama langsung membentak Niken begitu pintu mobil ditutup. Itu cowok yang diusir papa kapan hari ya? Niken mengangguk lemah. Diadili lagi deh, pikirnya. Kamu sudah lupa, janji-janji sendiri nggak mau pacaran, kamu apa-apaan boncengan sama cowok dekil itu, nggak tahu malu. Namanya Pandu, Ma. Bukan cowok dekil. Bela Niken. Kamu sudah lupa apa yang terjadi pada kakakmu. Gimana bisa lupa, sih Ma, tapi Mama tahu nggak, Edi pacar Cici itu sekarang sudah berubah jadi anak baik-baik, sejak Cie Tasya meninggal. Dia benar-benar berubah, Ma. Cinta Cie Tasya yang merubah Edi. Mau berubah kek, mau mati kek, Mama nggak urusan. Penyesalannya nggak bisa mengembalikan Tasya, kan, jawab Mama sinis. Ma, rasanya sudah waktunya kita maafin Edi. Edi memang salah besar dulu. Tapi aku sangat berterima kasih sama Edi, karena dia sudah membuka mataku, bahwa cinta itu memang ada. Cie Tasya benar-benar cinta sama Edi, dan sekarang cintanya sudah bersemi. Sudah mulai bisa ngomong cinta-cintaan kamu sekarang, ya, lantas mau menasehati orang tua. Bukan begitu maksud Fei, Ma. Fei sayang banget sama Pandu. Fei cuma pengen Mama bisa ngerti. Percaya deh, Ma. Fei nggak akan berbuat kesalahan yang sama seperti Cici. Mestinya kamu sudah bisa mengerti sekarang, cinta itu nggak ada gunanya. Lihat Cicimu, lihat Mama. Pokoknya kamu nggak boleh pacaran, apalagi sama anak dekil itu. Kenapa memangnya kok terutama Pandu, desak Niken. Dia bukan dari golongan kita, Fei. Apa kamu tidak sadar, kamu cuma bakal menderita kalau sama dia. Tidak ada bibit, bebeit ataupun bobot yang bisa dipandang. Kamu bisa pilih cowok yang lebih baik, yang dari golongan kita. Golongan kita, golongan apa yang Mama maksud, golongan yang mendewakan materi, golongan orang-orang berduit dan berdasi, golongan yang memandang rendah golongan lain karena merasa golongannya yang terbaik, atau cuma semata-mata karena Pandu orang Jawa, Ma, tanya Fei emosi. Sudah lama dia ingin mengungkapkan perasaan muaknya terhadap aksi penggolong-golongan ini. Fei. Mama sudah cukup toleran membiarkan kamu bergaul dengan Wulan anak pembantu itu. Seharusnya Mama tahu, dia cuma membawa dampak buruk buat kamu. Kamu sekarang berani melawan orang tua, ya. Mereka terus perang mulut sampai depan garasi. Masuk ke rumah, kebetulan ada papa di rumah, sedang membaca koran di ruang tengah. Maklum, besok ulang tahun Tasya.
Biasanya papa memang selalu ada di rumah setiap hari ulang tahun Tasya. Tasya itu adalah anak kesayangan papa. Papa nggak pernah memarahi Tasya. Kesalahan apapun yang Tasya buat, papa selalu belain. Mama langsung melapor tentang kejadian barusan. Papa langsung naik pitam. Seingat papa, papa sudah memperingatkan kamu untuk tidak dekat-dekat sama cowok berandal itu. Kata papa. Kamu sengaja mau melawan orang tua ya? Papa membentak. Niken tersentak kaget. Dia bukan cowok berandal, Pa. Bukan juga cowok dekil, Ma. Namanya Pandu. Fei sayang sama dia, Pa, Ma. Sayang. Sayang. Memangnya anak sehijau kamu tahu arti kata sayang? Tanya papa sinis. Niken jengkel sekali diperlakukan seperti ini. Seperti anak kecil saja. Niken lalu menjawab, tentu saja tahu. Fei sudah besar, Pa. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Apapun arti kata sayang atau cinta itu, Fei nggak pernah dapat dari papa. Rasanya papa yang perlu bertanya pada diri sendiri, apa arti cinta itu? Cinta itu personal. Cinta berarti setia. Nggak mungkin bisa yang tadinya cinta terus lama-lama nggak cinta. Apalagi mencintai orang lain dan membuat orang yang dicintai luka. Fei yakin itu bukan cinta, ya kan Pa? Papa geram. Ditamparnya pipi Niken. Kamu sudah berani mengkuliahi orang tua, ya? Berani karena aku tahu aku benar. Selama ini aku diam saja, tidak pernah berkomentar apalagi protes tentang Tante Mia, simpanan papa yang sering kemari itu. Diam bukan berarti aku nggak bisa menilai. Karena papa nggak tahu apa artinya cinta, papa nggak berhak melarang atau menceramahi aku untuk nggak pacaran sama Pandu. Kata Niken sambil menangis lalu lari masuk kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Perih sekali pipinya. Dia masuk kamar bukan cuma karena ingin menangis, tapi juga karena mendengar sayup-sayup bunyi telepon di kamarnya. Fei, sudah bisa ditebaknya, Pandu. Niken tidak bisa menjawab karena sibuk mengatur napasnya. Pandu bisa mendengar isak tangis Niken lewat telepon. Sudah. Kap. Jangan menangis, sayang. Seperti abis digebukin saja, Fei. Kata Pandu berusaha bercanda untuk membuat Niken tertawa. Tapi Niken malah tambah kencang menangisnya. Hei, Fei, kamu nggak diapa-apain kan sama mama kamu? Tanya Pandu heran. Dia belum pernah mendengar Niken menangis seperti ini. Nggak. Sungguh. Cuma ditampar sama papa. Sekali. Ya ampun. Pandu mengelus dadanya. Kasihan sekali Fei, katanya dalam hati. Fei, kalau kamu nggak kuat, kapan saja kamu boleh menyerah. Kamu tinggal bilang terus terang. Aku sangat mengerti kok. Niken menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia sadar, dengan menggelengkan kepalanya, bagaimana Pandu bisa tahu, dia lalu tertawa sendiri. Kok ketawa sih? Pandu jadi tambah bingung. Nggak. Aku barusan geleng-geleng. Terus aku mikir, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku geleng-geleng, kalau aku nggak sambil ngomong, katanya geli. Aku belum mau menyerah kok, Ndu. Doain semoga aku bisa kuat ya, Ndu. Aku nggak ingin menyerah sampai kapanpun. Ingat nggak, Ndu, aku pernah bilang, mau happy itu susah buat aku. Butuh banyak pengorbanan. Kamu juga mesti sabar, yah. Fei, kamu pernah tanya, seperti apa sih tipe cewek idamanku? Sekarang aku tahu. Yang persis seperti kamu, Fei. Semuanya yang ada di dalam dirimu aku suka. Aku sanggup menunggu kamu selama apapun. Untuk mendapatkan yang terbaik, orang mesti sabar. Niken tersenyum puas. Lega sekali rasanya. Ndu, kamu tetap datang besok sore. Yah, aku belum sempat telepon Edi, sih. Setelah ini nanti aku telepon dia. Kamu yang undang, aku pasti datang. Aku cuma pesan sekali lagi, kamu mesti ekstra sabar. Tadi saja di depanku mama sudah ceramah tentang golongan. Besok sore bisa tambah ganas, Ndu.
Aku heran gimana cewek sebaik kamu bisa lahir dari lingkungan rasialis seperti itu. Kamu pasti anak pungut, Fei. Goda Pandu. Iya. Anak keluarga Pandu. Kamu nggak mirip papa mamaku sama sekali. Nggak mungkin, lah. Lagi pula, kalau kamu anak keluarga Pandu, berarti kita saudara, dong. Mana boleh pacaran? Ngaco kamu, Fei. Ya sudah deh. Aku mau telepon Edi. Jangan lupa berdoa malam ini. Kalau perlu berdoa novena. Iya deh, nanti aku minta ibuku ikut berdoa. Biasanya doa ibuku tuh selalu terkabul. Niken lalu menutup teleponnya. Lalu menelepon Edi. Edi senang sekali Niken mau mengundangnya datang untuk merayakan hari ulang tahun Tasya. Niken sudah memperingatkan bahwa orang tuanya masih menyimpan dendam kesumat padanya, dan Niken tidak akan menyalahkan kalau Edi tidak bersedia datang. Edi sepertinya tidak peduli. Dia berjanji datang besok sore, setelah menjemput Pandu. Seraya meletakkan gagang telepon, Niken menatap cermin di hadapannya. Pipinya masih merah. Dipegangnya pelan-pelan. Aduh. Dia lalu menghempaskan tubuhnya ke ranjang empuknya. Kelelahan, Niken ketiduran. Niken terbangun karena teleponnya berbunyi lagi. Halo, kata Niken sambil menoleh ke arah jam waker di sebelah tempat tidurnya. Jam setengah 12 malam. Fei. Suara Pandu masih kedengaran segar bugar. Ini sudah hampir tengah malam, yo. Kamu nggak bobo? Tanya Niken. Kangen. Aku lagi dengerin radio, dengerin lagu terus jadi inget kamu. Sampai aku rekam di kaset lagunya. Nih dengerin. My heart is filled with so much love. And I need someone I can call my own. To fall in love, that's what everyone's dreaming of. I hold this feeling, oh so strong. Life is too short to live alone without someone to call my own. I will care for you, you will care for me. Our love will live forever. Shower me with your love. I close my eyes and pray all my wishes come true. Every night I go to sleep. Until your mind I'll wait for you endlessly. Can you see? Fairy tales, they do so many must come true if you believe. It could happen to you like the stars that shine, way up in the sky. Our love will live forever. Fei, karena aku, kamu ditampar papa kamu. Aku janji, aku gak akan pernah sakitin kamu. Yah gak sakitin tapi bangunin orang lagi tidur nyenyak. Gerutu Niken. Aku gak bisa bobo. Inget kamu. Lah aku udah bobo, nih. Mimpiin aku gak? Makanya aku telepon. Aku harus memastikan kamu mimpiin aku. Iya. Lagi pula kamu kok tumben senang dengerin lagu melankolis begini sih. Gara-gara kamu, kok. Semenjak kenal kamu aku jadi suka dengerin lagu-lagu cengeng begini. Cocok sama suasana hati. Gak tahu kenapa. Niken cekikikan. Sudah berdoa? Tanya Pandu. Oh, iya belum. Aku ketiduran setelah telepon Edi tadi. Besok sore kamu bakal dijemput dia. Jadi siap-siap saja. Tuh kan. Untung kan aku telepon, mengingatkan kamu untuk berdoa. Udah berdoa sana, terus bobo. Met bobo, sayang. Centil sayang-sayangan segala. Niken tersipu malu. Memang sayang kok. Dari pulang sekolah sampai sore ini, Pandu sibuk membongkar lemari pakaiannya. Tidak puas, dia mengobrak-abrik lemari bapaknya juga. Tujuannya cuma satu. Menemukan pakaian yang pantas untuk dipakai ke rumah Niken malam ini. Sebetulnya banyak pilihan. Cuma karena bingung dan senewan, rasanya dari tadi tidak ada yang pas. Ibunya sampai ikut-ikutan pusing memilihkan ini itu. Lebih pusing lagi melihat kamarnya yang ikut berantakan. Kakak-kakaknya selama ini jatuh cinta ya jatuh cinta, tapi tidak pakai acara membongkar seisi rumah seperti ini. Pras, ini bagus nih. Kata ibu menunjuk hem biru muda lengan panjang dari timbunan celana-celana panjang. Enggak. Jelek Bu. Pandu menolak. Bagaimana dengan yang ini?
Pandu menoleh lagi. Hem batik biru lengan panjang yang ada di tangan ibu itu keren juga. Tapi apakah cukup keren untuk acara malam ini? Pandu menggeleng ragu. Pras, sudahlah. Capek sudah ibu melihat kamu bongkar-bongkar begini. Nanti pasti ibu juga yang beres-beres. Lagi pula, Niken juga pasti tidak menginginkan kamu datang sebagai orang lain. Tunjukkan jati dirimu, Pras, jati diri yang dicintai Niken. Supaya papa mamanya Niken bisa melihat seperti apa Pandu yang diidolakan anaknya itu. Begitu ya, Bu, jadi batik ini bagus ya, Bu, tanya Pandu masih bingung. Ibunya tersenyum. Tentu saja. Itu yang ibu berusaha bilang dari 1 jam yang lalu. Lalu ibu meneruskan, ini sudah jam 5, loh. Kamu lebih baik mandi dulu. Percuma pakai baju bagus-bagus kalau bau kecut. Bab 14. Oh, ya. Pandu lalu berdiri. Lututnya terasa kaku setelah hampir 2 jam penuh duduk di lantai. Edi tadi telepon bilang mau jemput jam 5. Sementara itu, di rumahnya, Niken pun sedari tadi mendekam di kamarnya. Hatinya deg-degan. Sudah dari tadi deg-degannya. Semakin mendekati jam 7, semakin kencang debar jantungnya. Sambil menyisir rapi poni di dahinya, komat kamit Niken melontarkan doa. Biarlah malam ini terjadi sesuai keinginanmu, Tuhan. Jam 7 kurang seperempat. Pelan-pelan Niken keluar kamarnya setelah melongok terlebih dahulu. Merasa aman, dia lalu melangkah ke ruang tengah. Oma. Begitu melihat neneknya di ruang tengah, Niken langsung lari memeluk nenek tercintanya itu. Oma Lilian itu mamanya papa. Satu-satunya anggota keluarganya yang bisa dikategorikan manusiawi. Sayang sekali Oma kena stroke tahun lalu, jadi sekarang dia harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Sayang sekali Oma ini terkenal dengan sikap keras kepalanya. Sudah berkali-kali papa dan mama memaksa Oma untuk tinggal bersama mereka, tapi Oma tidak pernah mau. Oma lebih suka tinggal di rumah kecilnya di Kudus. Dan Oma bisa marah besar kalau ada yang menyinggung-nyinggung untuk menjual saja rumah Kudus. Di surat wasiatnya, Oma sudah menulis, rumahnya di Kudus itu sampai kapanpun tidak boleh dijual. Nanti kalau Oma wafat, rumah itu boleh dipakai untuk tujuan sosial. Pokoknya rumah itu tidak boleh dijual. Di Kudus Oma punya taman bunga anggrek. Walaupun sekarang sudah agak susah untuknya merawat bunga-bunga anggreknya, Oma masih selalu menyempatkan diri merapikan tamannya setiap hari. Niken sering ke Kudus kalau liburan. Daripada menganggur di rumah. Dari kecil Niken selalu dekat dengan omanya. Tasya juga dulu dekat sama Oma. Kapan datang, Oma? Tanya Niken. Tadi siang, dijemput papamu. Rumahmu hari ini semarak sekali, Fei Fei. Kuning-kuning bunga matahari. Kamu juga memakai baju kuning-kuning. Kamu memang manis. Kata Oma sambil mencubit pipi Niken dengan sayang. Oma, aku hari ini mengundang 2 orang yang sangat dibenci papa mama. Oma bantuin Fei Fei ya. Pinta Niken manja. Tergantung, siapa dulu orangnya. Ragu-ragu, Niken cerita ke neneknya, orang yang pertama, namanya Edi. Edi yang pacarnya Tasya, tanya Oma langsung bisa menebak. Niken mengangguk. Yang kedua, tanya Oma. Oma kok nggak tanya, kenapa Niken mau mengundang Edi? Niken heran. Omanya tersenyum lebar. Edi anak yang baik. Oma sering bertemu dengannya di kuburan Tasya. Dia sering berlama-lama di situ. Kita sering bicara dari hati ke hati. Bukannya kamu dulu yang benci sekali sama dia? Tanya Oma. Itu dulu. Sebelum Fei tahu kalau Edi itu sudah berubah jadi orang yang baik. Rasanya sudah waktunya kita memaafkannya. Bagus. Oma tidak pernah bilang sama kamu, karena Oma tahu kamu dulu dendam kesumat sama dia. Oma bangga punya cucu seperti kamu, Fei. Oke. Sekarang siapa yang kedua? Tanya omanya lagi. Niken gantian yang tersenyum tersipu-sipu. Melihat gelagat,
Oma langsung menebak, pacar kamu ya. Lagi-lagi Niken cuma bisa mengangguk-angguk. Papa mama tahu, bisik Oma. Dua-dua sudah pernah melihat orangnya, sih. Namanya Pandu, Oma. Pandu Prasetya. Orang Jawa ya, tanya Oma. Kok Oma tahu? Niken mengkerutkan wajahnya. Oma hari ini seperti tukang ramal saja. Nebak aja, dari namanya. Terus gimana? Ya Oma pasti tahulah cerita selanjutnya. Papa sama mama nggak ada yang setuju Fei pacaran sama Pandu. Padahal Fei sayang banget sama Pandu. Pandu juga sayang sama Fei kok. Oma tersenyum lagi. Agak aneh juga mendengar cucunya yang keras kepala ini jatuh cinta. Pasalnya, Niken dari kecil selalu benci sama anak laki-laki, apalagi anak laki-laki yang sok jagoan. Waktu kecil pun Niken sering berkelahi dengan anak laki-laki. Berkali-kali mamanya dipanggil guru SD Niken. Ini mungkin salah satu sebab papa lebih menyukai Tasya yang pendiam dan tidak pernah membuat onar. Tapi dari kecil Oma bisa melihat Niken itu orang yang kuat, dan selalu berpegang teguh pada prinsipnya. Sayang sekali beda umur Tasya dan Niken cukup banyak, 4 tahun. Seandainya saja cuma beda setahun. Misalnya, Niken pasti bisa melindungi Tasya. Kekeras kepalaannya sudah terkenal seantero jagat. Niken paling benci ikut acara-acara keluarga. Oma pernah tanya kenapa, dan jawabannya sangat memuaskan. Waktu itu Niken masih berumur 10 tahun. Prestasinya di kelas sangat membanggakan, di bidang apapun. Jawaban yang membuat Oma tertarik waktu itu, adalah acara keluarga seperti ini cuma dijadikan ajang unjuk diri. Unjuk keluarga. Ini loh aku yang terbaik. Anakku masuk ke sekolah favorit, universitas favorit. Anakku menikah dengan konglomerat kelas kakap. Memuakkan. Sejak saat itu, Oma tahu bahwa Niken itu punya pribadi yang lain dari orang kebanyakan. Sungguh mengherankan mengingat Niken dimanjakan dari bayi. Kamu sudah pikirkan baik-baik, Fei? Tanya Oma. Niken mengangguk tanpa ragu. Baiklah. Kalau kamu memang mantap, Oma pasti dukung. Jadi penasaran, seperti apa sih orang yang berhasil mengambil hati cucuku yang konon tidak pernah jatuh cinta ini, goda Omanya. Niken tertawa kecil. Senang sekali mendapat dukungan tulus dari Oma. Lega sekali Niken, setidaknya dia masih punya Oma yang mau mengerti. Non, ada tamu buat Non Fei. Lapor salah satu pembantu rumah tangganya. Niken tersenyum menatap Omanya, lalu mendorong kursi rodanya ke arah ruang tamu. Pandu melangkah ragu-ragu masuk ke ruang tamu dari pintu luar. Rumah Niken benar-benar besar dan megah. Atau dengan kata lain, mewah. Isi ruang tamu ini mungkin kalau dikalkulasi ada berpuluh-puluh juta rupiah. Lampu kristal chandelier yang menggantung manis di tengah-tengah ruang tamu dengan cahaya lampunya yang redup benar-benar terlihat mahal. Vas antik di pojok ruangan itu pasti harganya mahal sekali. Ubinnya dari marmer, mengkilap, sampai-sampai Pandu bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di lantai. Kursi sofanya yang berwarna hitam terlihat begitu empuk. Bisa tertidur kalau duduk di situ barang 5 menit. Duh. Sapaan ramah itu terdengar begitu melegakan di telinganya. Fei, ini buat kamu. Hadiah buat kamu karena hari ini kamu kelihatan cantik banget. Kata Pandu sambil menyerahkan serangkaian bunga ke tangan Niken. Sudah sempat riset dia rupanya, bisik Oma sambil menyenggol siku Niken setelah melihat bunga yang diberikan Pandu itu lili putih. Niken tersipu malu. Iya. Bagaimana Pandu bisa tahu kalau dia suka bunga lili putih? Pandu mendengar bisikan Oma tadi. Dia lalu ikut berbisik, aku dapat bocoran dari Wulan. Tapi dari mana dia tahu kalau Niken bakal terlihat cantik malam ini? Mudah saja, Niken kan memang selalu terlihat cantik. Duh, kenalin, ini omaku. Oma, ini Pandu yang tadi Fei bilang. Pandu lalu menjabat tangan Oma. Tangan Pandu dingin sekali. Maklum, nervous, mau ketemu camar.
Papa mamanya Niken itu cuma manusia, bukan macan. Jadi kamu gak usah takut. Saran Oma yang bisa mencium kegugupan Pandu. Pandu mengangguk. Dan ini Edi. Oma rupanya sudah kenal baik sama Edi. CS malah. Gurau Niken. Mari masuk. Ajak Oma. Niken lalu mendorong kembali kursi roda Oma masuk ke ruang tengah. Rupanya Papa dan Mama sudah ada di ruang tengah. Ma, Pa, kenalkan ini Pandu. Siapa yang suruh kamu undang dia, dan cowok tengik itu, kata Papa sambil menunjuk ke arah Pandu dan Edi. Aku yang undang mereka. Oma menjawab dengan tegas. Suka atau tidak suka, hari ini mereka akan makan malam bersama kita. Kamu berdua tinggal pilih. Makan malam dengan tampang cemberut seperti itu sepanjang malam, atau berusaha untuk tersenyum sesekali. Tapi Mam, sahut Papa protes. Aku ingin makan malam dengan tenang. Jadi sebaiknya kalian jaga kelakuan masing-masing. Oma memperingatkan sekali lagi. Gak punya pilihan lain, Papa cuma diam saja. Cuma makan malam. Sesudah itu aku gak janji apa-apa. Kata Papa kemudian. Kalau begitu ayo kita mulai makan sekarang. Ajak Mama. Rasanya Mama juga sudah tidak sabar menanti makan malam selesai. Menu masakan malam ini masakan kesukaan Tasya semua. Sup kepiting, bakmi goreng, kodok goreng mentega, dan buyung hai. Melihat sup kepiting di hadapannya, Edi jadi teringat Tasya. Dari tadi dia masih belum bisa menghabiskan sendokan keduanya. Gak suka sup kepitingnya, Edi, tanya Niken. Suka kok. Permisi, aku mau ngecek mobilku. Alasan rendahan. Semua orang juga tahu kalau Edi nggak betul-betul berniat ngecek mobilnya. Niken baru saja mau beranjak mengikuti Edi, kalau saja Oma nggak memperingatkan dengan tatapannya yang bilang, jangan. Oma yang lalu memutar kursi rodanya menuju ke arah luar. Pura-pura saja. Umpat Papa. Pa, ayolah. Masa Papa nggak melihat perubahan Edi yang drastis? Dia nggak lagi sombong seperti dulu. Edi yang sekarang benar-benar simpatik. Bahkan Oma pun bilang begitu. Aku tidak tahu bagaimana caranya Oma bisa mendukung kamu, tapi Mama tetap nggak bisa maafin Edi, dan sebelum kamu lebih jauh, lebih baik kamu lupakan saja rencana pacaranmu itu. Kata Mama. Tante, saya bisa mengerti sikap proteksi Tante dan Om terhadap Fei Fei. Menurut saya wajar saja, mengingat kejadian tragis yang menimpa Tasya. Tapi Fei Fei bukan Tasya, dan saya juga bukan Edi. Fei Fei cewek pertama, dan bukan tidak mungkin bakal jadi yang terakhir, yang saya cintai. Yang kami perlukan saat ini cuma sedikit kelonggaran waktu untuk membuktikan bahwa cinta kami layak untuk dihargai. Omong kosong. Papa menggebrak meja makan. Niken kaget sekali. Piring-piring di dekat Papa sampai ikut meloncat. Ikut kaget juga, mungkin. Kamu cuma ingin mengeruk kekayaan keluarga kami, kan? Karena Fei Fei anak kami satu-satunya, dia ahli waris tunggal. Seperti mendapat durian runtuh, kan? Ejek Papa dengan nada yang teramat sinis. Pandu sudah siap dengan hinaan seperti itu. Bahkan tadi dia sudah mempersiapkan diri untuk hinaan yang lebih jelek dari itu. Ini belum seberapa. Papa, sudah cukup. Niken tidak terima Pandu diejek seperti itu. Saya nggak butuh kekayaan Niken. Saya yakin bisa berhasil dengan usaha saya sendiri. Saya punya modal yang cukup untuk itu. Otak, kemauan, dan kemampuan. Kalau memang membantu, saya bersedia tanda tangan hitam di atas putih, menyatakan bahwa saya nggak akan memperoleh duit sepeser pun dari Fei Fei. Bahkan misalnya kami menikah nanti, justru saya yang akan memberi uang pada Fei Fei, bukan menerima. Bagaimana, Om? Kata Pandu menawarkan, masih dengan nada sopan. Muluk-muluk, kata Papa. Apa kerjaan ayahmu? Tanya Papa. Polisi. Salah, saya sudah cek. Polisi rendahan, dengan gaji pas-pasan. Pandu diam saja.
Memang kenyataannya begitu. Mau apa, kamu ke sekolah naik apa, tanya papa lagi. Sepeda. Kalau sepeda rusak, naik apa? Ya, dibikin betul. Kalau tidak bisa, ya jalan. Dianugerahi kaki sama Tuhan, sayang kalau tidak digunakan. Fei dari kecil selalu naik mobil kemana-mana. Tidak pernah hidup kekurangan. Kamu tidak akan bisa membahagiakan dia. Papa. Papa nggak tanya, apa selama ini Fei bahagia, nggak pernah hidup kekurangan bukan berarti bahagia, Pa. Protes Niken. Pandu lalu menengahi, terlalu dini untuk menilai apakah saya bisa membahagiakan Fei apa enggak. Betul, Pa. Pandu itu termasuk orang pandai di sekolah. Nggak pernah mengalami kesulitan di bidang studi apapun. Dia punya masa depan yang cerah. Kata Niken seperti orang jual jamu. Sekarang jawab pertanyaanku. Sesudah SMA, kamu mau melanjutkan kuliah di mana? Tanya papa lagi. Dari kecil saya ingin masuk ITB. Kalau bisa saya ingin mendapat beasiswa untuk kuliah di sana, jadi tidak merepotkan ibu sama bapak. Jawab Pandu jujur. Nah, Fei itu bakal sekolah di luar negeri. Amerika. Kata papa. Oh ya. Tanya Niken terkejut. Siapa yang bilang, kok aku malah belum tahu, apa aku nggak berhak untuk memutuskan di mana aku mau kuliah? Pertanyaan Niken keluar bertubi-tubi. Mama yang bilang, kamu bakal masuk universitas di Amerika. Titik. Kata mama. Nggak. Fei nggak mau. Apa enaknya kuliah di Amerika? Dari dulu Fei nggak pernah mimpi ingin kuliah di luar negeri kok. Seperti biasanya, Niken dan kemauannya yang keras. Ini demi masa depanmu, Fei. Kata mama lagi. Niken cemberut. Segala sesuatu selalu sudah diputuskan tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan. Dirinya. Kalau kamu memang mencintai Fei, kamu mestinya mendukung dia untuk kuliah di Amerika demi masa depannya. Kata papa kepada Pandu. Pandu terdiam. Kata-kata papa Niken ada benarnya. Apalagi kalau Niken tidak mau kuliah di Amerika cuma karena demi dia. Tidak adil buat Niken. Dia cewek yang cemerlang. Dia harus mendapat kesempatan meniti karir setinggi mungkin. Fei, yang dibilang papa kamu benar juga. Aku nggak berhak berdiri di tengah jalan, menghalang-halangimu. Pandu lalu berdiri. Selamat malam. Terima kasih atas undangan makan malamnya. Selamat tinggal, Niken. Tunggu, Pandu. Niken mengikuti Pandu yang sudah sampai di ruang tamu. Merasa diacuhkan, Niken lalu memegang lengan Pandu. Duh. Dengerin aku dulu, kenapa sih, sampai 2 menit yang lalu, aku nggak tahu kalau aku bakal kuliah di Amerika. Nggak pernah ingin, nggak pernah terpikir pula. Selama ini aku selalu memikirkan kuliah di UI. Ambil kedokteran. Dari kecil aku cuma ingin jadi dokter. Kamu nggak berdiri di tengah jalanku, Ndu. Kalau kamu pergi, kamu justru membawa pergi impianku. Fei, coba pikirkan. Aku nggak ingin suatu saat aku, atau kamu, bertanya-tanya, seandainya saja waktu itu Niken kuliah di Amerika. Aku nggak akan pernah begitu, dan nggak akan pernah membuat kamu merasa seperti itu. Jujur saja aku nggak suka mendengar ide kuliah di Amerika. Sama sekali nggak ingin. Sama sekali bukan karena kamu, juga. Percaya deh, aku cukup keras kepala. Kamu pun tahu. Kalau aku memang ingin kuliah di Amerika, nggak ada seorang pun atau apapun yang bisa mencegahku. Jawab Niken tegas. Fei, ini kesempatan bagus buat kamu, buat masa depan kamu. Aku nggak mau jadi penghalang. Kamu bisa bilang nggak menyesal sekarang, tapi nanti-nanti, aku yang bakal menyesal, pasti. Menyesal karena orang yang penuh bakat seperti kamu nggak berusaha sebisa mungkin untuk mengembangkan kemampuanmu. Kenapa orang-orang selalu ingin memutuskan perkara untukku? Apa aku nggak bisa mengambil keputusan sendiri? Apa orang lain, termasuk kamu, tahu apa yang terbaik untukku? Dalam hal ini, ya.
Saat ini aku bisa melihat, kuliah di Amerika adalah yang terbaik untukmu. Seandainya aku ada di posisimu sekarang, aku pasti mengambil kesempatan itu tanpa pikir panjang. Sorry, Fei. Aku mesti pulang sekarang. Terima kasih makan malamnya. Good night. Eddie dan Oma rupanya mendengarkan percakapan barusan, karena mereka tepat berada di luar ruang tamu.